Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in, amma ba'd. Marilah kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Kita senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Namun masih banyak kemudian orang-orang di luar sana yang tidak tahu apa kriteria yang harus dimiliki agar menjadi orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan menjelaskan bahwa dalam surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas Allahu yuhibbul muhsinin. Ada 4 perkara yang harus dimiliki oleh seorang muslim agar menjadi orang yang paling bertakwa. Pertama, orang tersebut harus mampu menempatkan hartanya baik ketika keadaan luang maupun di waktu sempit. Sedekah merupakan hal yang paling sulit dilakukan oleh umat muslim. Mengapa? Karena mereka berpikir bahwa ketika mereka mengeluarkan harta mereka akan berkurang, dan mereka tidak tahu bahwa ketika mereka mengeluarkan harta di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan berlipat ganda harta yang dikeluarkan tersebut. Masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak tahu kelebihan dan keuntungan orang-orang yang menginfakkan dan menyedekahkan hartanya. Kemudian orang yang bertakwa disebut sebagai seorang yang bertakwa apabila ia mampu melakukan atau menahan amarahnya, wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang memang diciptakan memiliki hawa nafsu. Mereka cenderung mudah marah, tapi kita bisa menahan amarah tersebut agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa. Ketika seseorang berusaha membuat kita marah, kita harus berusaha untuk tidak masuk ke dalam hal-hal yang diinginkan oleh orang lain tersebut. Mengapa? Karena kita bukanlah orang-orang yang bertakwa ketika kita menjadi manusia yang pemarah. Maka dari itu, jauhilah perbuatan-perbuatan yang akan membuat kita naik dan akan berakhir dengan amarah. Selanjutnya, orang yang paling bertakwa ketika mereka bisa memaafkan satu sama lain, memaafkan orang lain. Manusia diciptakan memiliki hawa nafsu, jadi tidak menutup kemungkinan manusia tersebut sangat sulit memaafkan saudaranya sendiri. Manusia merasa paling dirugikan, dan orang yang merasa merugikannya tersebut juga merasa dirugikan. Jadi maka dari itu, untuk menciptakan ukhuwah insaniyah, kita harus saling memaafkan sesama muslim, karena persaudaraan antar muslim, antar manusia dan seluruh ciptaan Tuhan akan membawa kita menjadi manusia-manusia yang saling berdamai bersama makhluk hidup. Selanjutnya, orang yang bertakwa yang menjadi aspek terakhir, yaitu Allahu yuhibbul muhsinin. Ketika kita mampu melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang kita miliki, kita harus selalu menyerapkannya, baik kepada manusia, kepada makhluk ciptaan Tuhan lainnya, atau apapun kebaikan yang membuat hati kita menjadi tenang karena kita melakukannya, maka kita harus melakukan hal tersebut. Jadi jika kita melakukan kesalahan, kita harus menebus dengan perbuatan baik. Mengapa?
karena Allah Subhanahu wa taala selalu menerima hambanya yang ingin bertaubat. Dan maka dari itu selagi masih ada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbuatlah kebaikan dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jadi coy.